Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maizah Putri mengenai KMJ 1923 Prodi D3 Menteri Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini episode 90. Nah, episode sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang dan yang kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan bab 3 sebelumnya. Yang bab 3 ini materinya tentang konsolidasi dengan akuisisi pada daerah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kerangka bab pada chapter ini, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi pada dan bercetak akuisisi itu dibagi menjadi berbagai. Pada contoh itu, akuisisi dengan akuisisi. Pada nilai tercatat yang terbagi menjadi dua adalah yaitu prosedur konsolidasi dan jurnal eliminasi. Nah, di bagian kedua yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh yang terbagi menjadi dua, yaitu sesaat setelah akuisisi lalu setelah periode akuisisi. Nah, bagian ketiga yaitu kepemilikan sebagian. Yang pertama itu kepentingan non-pengendali, lalu sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Kemudian bagian keempat yaitu isu lain seputar konsolidasi, dibagi lagi menjadi dua, yaitu konsolidasi metode biaya kemudian dan penyajian dan pengungkapan. Nah, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ini pada bab 2 secara menyeluruh telah membahas perlakuan akuntansi untuk investasi pada instrumen ekuitas. Nah, milik perusahaan lain dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas ini suatu perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian dan seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investasi. Sesuai bab 2, saham merupakan cerminan dari besarnya hak pemegang saham atas entitas tempat berinvestasi sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia ini. Dan bila suatu entitas investor ini memiliki seluruh atau sebagian antara 50-100% kepemilikan pada entitas lain, secara lazim dapat dikatakan bahwa investor tersebut memiliki hak pengendali atas investasi. Prosedur konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65/2014, laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos ataupun memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil disebut melalui kuasanya atas investasi. Hal ini juga merupakan salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investasi adalah munculnya istilah entitas induk dan entitas anak dalam hubungan suatu antara investor dan investasi ini. Nah, induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi sehingga memiliki hak pengendali atas entitas lain, sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan. Nah, konsolidasi ini, laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua ataupun lebih laporan keuangan yang dimiliki. Nah, oleh dua orang itu, entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh yang menyeluruh, yang mencerminkan sebuah hasil operasional arus kas dan posisi keuangan entitas. Entitas tersebut seluruhnya menurut PSAK 65/2014, prosedur laporan keuangan konsolidasi adalah satu yang menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Nah, sejenis dari entitas induk dan entitas anaknya. 2. Mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, yang ketiga yaitu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam indera kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang jurnal eliminasi.
Nah, jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Nah, jurnal eliminasi ini dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Dan hal ini juga disebabkan karena biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik dilakukan dengan pihak berelasi maupun pihak yang tidak berelasi. Walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan oleh jurnal eliminasi ini digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasi dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi. Nah, hal yang dilakukan dengan pihak konsolidasi sehingga saldo konsolidasi ini hanya bisa mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal dan jurnal eliminasi ini hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyimpanan laporan konsolidasi, sehingga tidak dapat mempengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah. Nah, serta tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh. Untuk kepemilikan entitas anak di PSAK 65 ini menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan setiap entitas anak dari tanggal perolehannya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk dan entitas anak tersebut. Nah, kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham adalah salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenalkan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasionalnya. Seperti biasa, setelah terjadinya akuisisi, hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satu atau seluruh entitas yang terlibat dibubarkan secara hukum. Nah, laba rugi bersih konsolidasian ini, konsep pertama yang dijelaskan dalam bagian ini adalah laporan laba rugi. Konsolidasi dan laba bersih konsolidasian ini menghitung laba rugi bersih dan konsolidasi pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas induk, yaitu selisih antara pendapatan dan seluruh beban. Nah, saldo laba dan dividen konsolidasian ini, konsep lainnya yang perlu diperhatikan adalah perhitungan dan penyajian saldo laba konsolidasi. Sama halnya dengan saldo laba pada laporan keuangan, entitas pada individu saldo laba konsolidasi merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepemilikan entitasnya. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk, saldo laba konsolidasi diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode. Nah, ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasi serta dikurangi dengan dividen konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi selanjutnya proses consolidation pada periode setelah terjadinya akuisisi. Hal ini juga dapat menggunakan alat bantu kertas kerja. Nah, konsolidasi dan seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, hanya yang membedakannya kertas kerja, konsolidasi dan setelah terjadinya akuisisi. Setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Nah, di konsolidasi pada periode setelah akuisisi ini, prinsipnya hanya prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pada akhir tahun terjadinya akuisisi dengan kepemilikan sebagian kepentingan non-pengendali sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi PSAK 65, memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif ataupun dimiliki oleh entitas induk. Nah, isu lain seputar konsolidasi dengan metode biaya. Ada kalanya suatu entitas induk memiliki untuk menggunakan metode biaya
yang mencatat semua aktivitas investasinya pada entitas lain. Perlu diperhatikan juga bahwa pilihan menggunakan metode biaya ataupun metode ekuitas oleh entitas induk dan tidak bisa juga dijadikan laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode hal ini. Dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak, transaksi pengakuan penghasilan ini dari entitas anak maupun berbagai transaksi di antar perusahaan lainnya. Nah, entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya. Hanya saja pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Nah, dalam suatu metode biaya entitas ini, induk tidak hanya mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas investasi yang dimiliki. Penyajian dan pengungkapan ini untuk tujuan meningkatkan suatu kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi PSAK 67/2014 dan mengungkapkan kepentingan pada entitas lain. Baiklah, itu saja bab 3 dari penjelasan saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.